Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Babak 49, lampu-lampu indah di malam pesta. Hutan Murbei. Sui bukanlah orang yang tidak sabar atau terburu nafsu, dan dengan pikiran jernih, dia melakukan teknik binaraga Songhe berulang kali. Praktik. Kita harus selalu puas dengan kesulitan dan menenangkan diri untuk menumpuk. Mereka yang memiliki ketekunan yang besar dapat bertahan. Mereka yang memiliki keberanian besar dapat maju dengan berani dan tekun. Keduanya diakui secara universal sebagai inti dari latihan spiritual. Bahkan jika dia adalah monster tak tertandingi yang mencengangkan surga, dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan jika dia tidak berlatih keras dan terus-menerus. Setelah latihan selesai, Sui berbalik dan kembali. Ketika mereka sampai di luar gerbang kota, mereka melihat rantai hitam tebal tergeletak di seberang sungai Dacang selebar 100 kaki, memanjang ke seberang. Di atas rantai tersebut terdapat lempengan batu tebal, tampak seperti jembatan batu setinggi 100 kaki yang sangat luas, menghubungkan kedua sisi sungai Dacang. Ini adalah jembatan Longmen. Di tengah sungai Dacang berdiri sebuah arena besar yang tingginya 3 kaki dan lebar 10 kaki. Seluruh badannya sebenarnya terbuat dari besi halus berwarna hitam. Perjamuan gerbang naga malam ini akan diadakan di dekat arena. Arena ini disebut juga arena gerbang naga, yang artinya ikan melompati gerbang naga. Saat ini sudah banyak orang yang berjalan di sungai, ramai dan berisik. Banyak orang awam yang menyaksikan keseruannya. Pada malam hari, tidak peduli apakah itu kota Guangling atau kota Loyun di sisi lain, orang biasa tidak dapat menginjakkan kaki di jembatan Longmen kecuali mereka mendapat undangan. Sui. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang tiba-tiba datang, dipimpin oleh Wen Shaobei. Wen Shaobei melipat tangannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Di mana teman kecilmu itu? Mengapa kamu tidak melihatnya bersamamu?" Sui mengangkat alisnya dan menyadari bahwa Wen Shaobei sedang membicarakan Huang Qianjun. "Brengsek nenek, siapa yang kamu tegur?" Tiba-tiba terdengar teriakan dan makian. Dari kerumunan di sisi lain, sesosok tubuh bergegas ke arahnya, meraih rok Wen Shaobei, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Patah. Di tengah tamparan keras itu, pipi Wen Shaobei membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, darah menetes dari sudut bibirnya, dan seluruh tubuhnya terpana oleh tamparan itu. "Huang, Tuan Muda Huang." Wen Shaobei tercengang. Dia jelas tidak melihat Huang Qianjun sekarang, jadi dia berani mencibir di depan Sui. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, pemuda jahat Huang Ganjun bergegas mendekat. Murid keluarga Wen di belakang Wen Shaobei juga tampak terkejut dan sedikit panik. Huang Qianjun berkata sambil tersenyum kejam, "Anakmu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Dalam hal ini, aku akan mematahkan salah satu kakimu terlebih dahulu." Berhenti. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan Wen Zhuoyuan, yang muncul pada waktu yang tidak diketahui, buru-buru berjalan mendekat dengan rasa dingin di pipi tampannya. Patah. Namun Huang Ganjun masih menamparkan wajah Wen Shaobei, menyebabkan mulut dan hidung Wen Shaobei muncrat darah, wajahnya mekar, dan air mata serta lendir mengalir dari hidungnya. "Kamu." Mata Wen Zhuoyuan berkilat dingin, dan dia jelas-jelas kesal. Namun segera, tubuhnya membeku dan dia melihat tatapan dingin di kejauhan. Dia mengangkat matanya dan melihat di antara kerumunan di kejauhan, Huang Yuncong, pemimpin agung klan Huang, yang mengenakan jubah ungu dan memandang ke arahnya tanpa ekspresi. Hal ini membuat Wen Zhuoyuan segera tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, "Huang Ganjun, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan hari itu? Apakah kamu bersedia berdiskusi antara kamu dan aku di perjamuan Longmen Huang malam ini?" Ganjun berkata tanpa berpikir, "Kenapa tidak?" Setelah itu, dia mengusir Wen Shaobei, bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Wen Zhuoyuan, aku sudah lama menunggu hari ini." Kekerasan dan semangat juangnya membara. Huang Qianjun seperti itu mengejutkan Wen Zhuoyuan dan merasa sedikit aneh, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Sampai jumpa malam ini, ayo pergi." Wen Zhuoyuan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Wen Shaobei dan yang lainnya tampak malu dan marah, dan buru-buru mengikutinya. "Apa?" Huang Qianjun menyesapnya, dan ketika dia menghadap Sui, dia sudah tersenyum dan berkata, "Saudara Su, apakah orang itu tidak marah padamu?" Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus memikirkannya bagaimana menghadapiku malam ini. Biarkan aku mengambil langkah pertama menuju Wen Zhuoyuan." Dia tidak menyangka akan menghadapi episode seperti itu setelah berdiri di sini sejenak. Segera, sosok Sui menghilang di dalam gerbang kota. "Bagaimana? Akankah Tuan Su menghadiri jamuan makan malam ini?" Dia awalnya berencana untuk menyapa Sui, tetapi ketika dia melihat pihak lain berjalan langsung ke gerbang kota, dia dengan bijak tidak mengganggunya.
Saya bertanya beberapa hari yang lalu, saudara Su tidak menyukai perjamuan malam ini. Huang Ganjun menggelengkan kepalanya. Huang Yuncong merasa sedikit kecewa, mendecakkan bibirnya dan berkata, saya sedang berpikir untuk mengatur meja VIP untuk Guru Su. Segera, dia tampak serius dan berkata, anakku, jika kamu bertemu Wen Zhuoyuan malam ini, ingatlah untuk tidak menjadi kejam. Berjuanglah dengan keras, dan tidak ada rasa malu untuk menyerah jika kalah. Huang Ganjun bersenandung dan berkata, ayah, saya tidak takut sukses atau gagal. Huang Yuncong menghela nafas, sejauh yang saya tahu, Li Moyun dari keluarga Li tidak akan menghadiri perjamuan gerbang naga. Dalam keadaan seperti itu, di seluruh kota Guangling, hanya Wen Zhuoyuan yang memiliki harapan besar untuk memenangkan perjamuan gerbang naga. Bahkan jika Anda bukan lawannya, tidak perlu berkecil hati. Dengan metode luar biasa yang diajarkan oleh Tuan Su, pencapaian masa depan Anda ditakdirkan untuk lebih baik daripada Wen Zhuoyuan. Pada akhirnya, suasana hati Huang Yuncong membaik lagi. Sudut alisnya penuh senyuman. Huang Ganjun mengangguk. Kembali ke Xinghuang Xiaoju, Sui mulai berlatih keterampilan pedang lagi. Meski memiliki pengalaman dan kenangan dari kehidupan sebelumnya, ia tidak akan mengendur sedikit pun dalam kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berbicara tentang melampaui pencapaian ilmu pedang di kehidupan ini di kehidupan sebelumnya? Baru setelah senja tiba, Sui sisiran meninggalkan halaman sendirian. Pamanku juga berencana pergi ke perjamuan Longmen. Tanya pramugara Hukuan sambil tersenyum. Tidak buruk. Baiklah, kita bisa pergi bersama. Saya sudah menyewa perahu dan akan menyiapkan anggur dan lauk pauk nanti. Kita bisa naik perahu di sungai malam ini, mengagumi ribuan lampu pemancingan, dan menonton kompetisi gerbang naga. Luar biasa. Kuan tersenyum. Kata Hehe. Sui terkejut, menyewa perahu. Kuan menjelaskan, tanpa undangan, kamu tidak bisa masuk ke jembatan Longmen malam ini. Jika kamu ingin menonton kompetisi gerbang naga, tentu saja kamu harus naik perahu di sana. Sungai dan perhatikan dari kejauhan. Sui mengeluarkan undangan berlapis emas dari lengan bajunya dan berkata, apakah ini undangan semacam ini? Mata Hukuan tiba-tiba berbinar, dan ada ekspresi terkejut di alisnya. Paman, ini undangan VIP, yang paling mulia. Kamu bisa masuk ke kursi VIP dan duduk bahu-membahu dengan penguasa kota. Kata Sui sambil menyingkirkan undangan itu dan berkata, dengan undangan ini, bisakah kamu membawa seseorang ke sana? Tidak apa-apa untuk menghangatkan diri. Ragu-ragu. Kalau begitu ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Sui langsung menemui orang luar itu. Hukuan terkejut sesaat, dan kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan, dan dia segera mengikutinya. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pergi dan melihat jembatan Longmen malam ini. Di lantai 2 sebuah restoran tidak jauh dari pusat medis Xinghuang. Seorang pria yang kuat dan pemberani. Berbisik, Tuan Muda, Sui meninggalkan pusat medis Xinghuang, dan melihat ke arahnya, sepertinya dia berencana untuk menghadiri perjamuan gerbang naga. Tapi dia masih berpikir untuk melakukan ini. Lincah. Li Moyun sedikit mengernyit. Saat ini, bahkan banyak orang di keluarga Li mengira dia sudah berangkat ke Kabupaten Yunhe dan tidak berniat menghadiri perjamuan Longmen. Faktanya, dia telah tinggal di kota, diam-diam bersiap untuk menghancurkan Sui. Bagi Li Moyun, membunuh Sui sangatlah mudah sehingga tidak ada gunanya untuk dipedulikan. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah bagaimana cara membunuh Sui tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Dan malam ini, hampir semua tokoh besar di kota pergi keluar kota untuk menghadiri perjamuan gerbang naga. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk membunuh Sui. Itu cukup untuk membuat hantu tidak menyadarinya. Kalau begitu, tunggu dia kembali. Li Moyun berkata dengan tatapan acuh tak acuh, kirimkan seseorang untuk menyelinap ke belakang pusat medis Xinghuang dan tunggu pesanan saya. Ling Zhao, setelah aku menangani pecundang Sui ini, aku akan pergi ke Akademi Tianyuan untuk mencarimu. Saat itu, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang pernikahan malam ini. Li Moyun meminum segelas anggur dan bergumam di dalam hatinya. Di luar kota, senja sangat dalam, dan malam bagaikan lapisan tinta, perlahan-lahan mengubah langit. Di Sungai Dacang yang perkasa, perahu-perahu penuh sesak, tersebar di sekitar jembatan Longmen Sungai Dacang. Setiap perahu diterangi lampu dan penuh sosok. Dilihat dari kejauhan, ratusan perahu berlomba-lomba mengikuti arus, ribuan layar melayang, dan tak terhitung banyaknya cahaya yang menyinari sungai, seperti bima sakti yang jatuh dari langit ke bumi, cerah dan indah. Angin malam bertiup, dan banyak sekali cahaya yang bergoyang, terpantul di sungai. Untuk sesaat, cahaya dan bayangan saling terkait, dan nyala api berkelap-kelip seperti bintang, membuat malam menjadi indah.
Adegan itu mengejutkan Sui, yang baru saja keluar dari gerbang kota, dan memuji, bahkan pemandangan indah di langit tidak sebagus kembang api di bumi. Sungguh pantas untuk dilihat. Hukuan sudah terkejut dan berkata, saya telah melihat pemandangan ini beberapa kali di masa lalu, tetapi setiap kali saya melihatnya, saya terkejut. Ini adalah perjamuan Gerbang Naga, acara yang paling dinantikan tahun ini di kota Guangling. Sungguh sangat meriah. Masyarakat kota hampir keluar bersama keluarganya dan memadati tepi sungai, ramai dan ramai. Yang mereka lihat hanyalah lampu dan pemandangan. Lagi pula, jaraknya terlalu jauh, dan bahkan jika mereka ingin menonton kompetisi Gerbang Naga, mereka tidak bisa. Orang-orang kaya dan berkuasa telah menyewa perahu dan datang ke sungai untuk menonton, minum, dan berkomentar, dan itu merupakan kesenangan yang luar biasa. Di jembatan Longmen di tepi sungai, sekelompok penjaga istana tuan kota yang elit dan ganas ditempatkan. Hanya mereka yang memegang undangan yang dapat menaiki jembatan Longmen dan memasuki tempat perjamuan utama. Ketika Sui tiba dan hendak menerima undangan tersebut, seorang penjaga maju ke depan dan berkata dengan antusias sambil tersenyum cerah, Tuan Su, penguasa kota telah memberitahu saya bahwa hari ini Anda adalah tamu terhormat kelas 1, mohon cepat undang aku. Hukuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kapan pamannya memiliki status transenden sehingga dia bisa begitu dihormati oleh penguasa kota? Bahkan saat menghadiri jamuan makan, Anda bahkan tidak memerlukan undangan. Terima kasih. Sui mengangguk, dan dia tidak terkejut. Pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar. Kakak senior Su, bukankah kamu juga ingin menghadiri jamuan makan? Sui menoleh. Dia melihat Nanying berdiri tidak jauh dari sana, dengan keterkejutan tertulis di wajah cantiknya, seolah dia tidak menyangka akan melihat Sui di sini.